Hiking bareng, hubungan makin dekat. Bangun kedekatan lewat hiking. Karena siapa tahu, jalan bareng di alam, hubungan jadi lebih erat. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, kegiatan hiking cara yang paling sederhana menjaga hubungan. Apakah itu hubungan teman, hubungan relasi, teman kerja, bahkan keluarga. Apalagi saat hiking, Sobat Alam melakukan hubungan yang lebih dekat tanpa judgement. Dan tentunya hiking bersama relasi. Dan tentu juga bukan sekedar mendaki, tapi menguatkan relasi. Karena dengan hiking bersama akan tercipta quality time yang berarti. Kadang yang kita butuhkan bukan obrolan panjang, tapi perjalanan bersama. Di jalur hiking, jarak fisik menyempit, jarak hati ikut mendekat. Capek kerja, capek rutinitas, mungkin sahabat alam cuma butuh hiking bareng. Tanpa notifikasi, tanpa distraksi, hanya sahabat alam, relasi dan alam. Banyak hubungan jadi lebih kuat, bukan di kafe, tapi di jalur hiking. Langkah demi langkah di alam, sering membuka obrolan yang tak pernah muncul di saat di tempat kerja atau di kota. Sahabat alam, hubungan yang sehat butuh waktu, perhatian, dan kebersamaan. Dan alam sering menjadi tempat yang terbaik untuk saling memahami. Dan sahabat alam harus tahu, bukan rahasia lagi bahwa menghabiskan waktu di hutan, di alam bebas, baik untuk hiking atau di kabin atau di tenda saat camping yang dikelilingi oleh permadani pepohonan, bisa menjadi dorongan dopamin yang nyata. Dengan menghabiskan waktu di alam bebas, dapat segera membuahkan hasil, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk hubungan sahabat alam dengan relasi, teman, sahabat, bahkan anggota keluarga. Jika sahabat alam pernah mendaki gunung dan menemukan bahwa sahabat alam telah terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan teman mendaki sahabat alam daripada yang pernah sahabat alam lakukan sebelumnya, itu bukanlah suatu kebetulan. Seperti yang disebutkan oleh National Park Service, salah satu manfaat utama dari hiking di luar kesehatan mental adalah kesehatan rasional. Baik sahabat alam memulai perjalanan di alam bebas yang santai atau pendakian yang sangat menantang, melakukannya bersama teman, bersama pasangan, anggota keluarga, atau sekelompok teman, menciptakan pengalaman bersama yang dapat membantu memperkuat ikatan di antara sahabat alam. Sahabat alam, ada ilmu yang mendukungnya. Sebuah studi baru yang didanai oleh LL Bean menemukan bahwa berbagi rasa kagum di alam bebas membentuk hubungan sosial dan persahabatan yang lebih dalam. Dan dalam studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Psikolog Terapan Kesehatan dan Kesejahteraan, para peneliti menemukan bahwa ketika membandingkan jalan ibu anak selama 20 menit di dalam atau di luar ruangan dan suasana hati serta konten percakapan di dalamnya, menghabiskan waktu bersama di luar ruangan secara signifikan mempengaruhi interaksi positif dan mengurangi pengaruh negatif antara ibu dan anak perempuan. Berikut ini faktor yang bisa menjaga hubungan relasi dengan cara hiking. Yang pertama adalah hiking untuk meningkatkan komunikasi. Mendaki di alam bebas adalah bentuk olahraga yang melepaskan hormon endorfin. Sementara endorfin adalah bahan kimia di otak yang melepaskan perasaan baik. Dan ini dijelaskan oleh psikolog Alison Ehrenberg. Beliau seorang penulis buku No Perfect Love. Meningkatkan endorfin menyebabkan lebih sedikit stres dan kecemasan, tidur yang lebih baik, dan kesehatan mental yang lebih baik. Dan ketika tubuh sahabat alam melepaskan endorfin, sahabat alam sering merasa lebih sedikit stres
dan kecemasan, dan lebih terbuka untuk berkomunikasi daripada mengisolasi. Lalu ada fakta bahwa hiking dan dikelilingi oleh alam dapat membantu menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Dikelilingi oleh alam mengingatkan kita bahwa masalah kita lebih kecil dari yang kita pikirkan, dan bahwa kita adalah bagian dari dunia yang spektakuler. Itu kata Dr. Nirenberg. Jika kita merasakan kewalahan dan takut untuk berbagi perjuangan kita mungkin menyadari bahwa kesulitan kita tidak sebesar kelihatannya. Karena itu, Dr. Nirenberg mengatakan bahwa percakapan yang sulit umumnya dapat menjadi mudah saat hiking. Ketika sahabat alam terjebak di sekitar meja mencoba melakukan percakapan serius, itu pasti bisa terasa lebih canggung, dan satu atau lebih orang bisa menutup diri atau menjadi defensif, kata Dr. Nirenberg. Ketika sahabat alam berada di luar, di alam bebas, atau saat hiking di alam bebas, itu melepaskan tekanan dari pembicaraan duduk formal dan memungkinkan sahabat alam untuk mengambil napas dalam-dalam dan bersantai. Sahabat alam lebih sering memperhatikan napas sahabat alam saat sahabat alam berjalan di tanjakan atau fokus pada lingkungan yang indah, pegunungan, kabut lembut yang bergerak, semilir angin yang menyejukkan, serta suara kicauan burung dan suasana alam yang sahabat alam lihat. Dan komunikasi dapat mengalir lebih mudah. Dan di suasana seperti itu, komunikasi dapat mengalir lebih mudah. Bagi kebanyakan dari kita, seringkali lebih mudah untuk melakukan percakapan yang sulit ketika tidak melihat langsung ke orang lain. Selain membuat percakapan tidak terlalu mengintimidasi, hiking juga mendorong orang untuk lebih hadir. Lagi pula, untuk mendaki orang biasanya menyimpan ponsel dan layar lainnya. Dengan menghilangkan rangsangan dari luar, ada lebih banyak ruang untuk benar-benar terhubung dengan orang atau orang yang sahabat alam ajak mendaki. Itu sebabnya, bahkan jika sahabat alam memiliki kesempatan untuk duduk atau beristirahat di tengah perjalanan atau di tengah trek pendakian, psikolog klinis Megan Jones Bell yang merupakan direktur klinis konsumen dan kesehatan mental di Fitbit mengatakan untuk melawan keinginan untuk memeriksa email dan sosial media saat berada di alam untuk mendapatkan manfaat paling banyak dari berada di luar ruangan bersama orang lain. Dan ini penting untuk tetap hadir dan terlibat, katanya. Berikut ini adalah menjaga hubungan relasi dengan cara hiking, cara memanfaatkan percakapan dan koneksi saat di alam bebas. Jika sahabat alam tidak yakin bagaimana memulai percakapan yang mengalir bebas, Dr. Bell menyarankan untuk mengajukan pertanyaan untuk keluar dari rutinitas, seperti misalnya bagaimana hari Anda. Coba ajukan pertanyaan terbuka dan mengundang untuk berbagi, katanya. Jangan takut mengenai hal-hal besar, akan lebih mudah untuk meninggalkan ruang untuk keheningan saat berbagi aktivitas di luar ruangan, sehingga terkadang percakapan yang lebih dalam bisa terasa lebih mudah didekati. Pilihan lain adalah memulai waktu sahabat alam di alam dengan meditasi bergerak. Kata Dr. Bell, orang-orang dapat memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin di luar ruangan dengan mempraktikkan kesadaran bersama secara teratur. Dan untuk membina hubungan, Dr. Nirenberg menyarankan agar orang lain tahu betapa senangnya sahabat alam karena menemani sahabat alam. Terima kasih sangat membantu dan dapat membantu kita membuka diri dengan lebih nyaman. Tetapi jaga agar harapan sahabat alam tetap realistis. Jika sahabat alam kesulitan berkomunikasi dengan orang yang sahabat alam cintai, pertama kali sahabat alam mendaki bersama mungkin tidak menghasilkan percakapan yang luar biasa. Fokuslah untuk menciptakan pengalaman yang cukup positif, sehingga suatu saat nanti sahabat alam ingin untuk melakukan mendaki bersama lagi atau melakukan kegiatan hiking bersama lagi. Oke sahabat alam, hubungan sehat butuh waktu, perhatian dan kebersamaan, dan alam sering jadi tempat terbaik untuk saling memahami.
Ini adalah sebuah video yang mengatakan bahwa dengan kegiatan hiking, sahabat alam bisa menjaga hubungan relasi yang biasanya melakukan pembicaraan secara formal di meja diskusi di ruang rapat. Coba lakukan diskusi di alam bebas dengan cara hiking, dan ini salah satu cara yang sehat untuk menjaga hubungan relasi sahabat alam, relasi dengan teman kerja, teman bisnis, bahkan keluarga, bahkan pasangan sahabat alam. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi sahabat alam bahwa kedepannya untuk menjaga hubungan relasi bisa dilakukan dengan cara hiking. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya video ini agar bisa lebih bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kare.